kasih. Selamat sore. Selamat sore. Saya Pendeta Tommy Supriyanto, Pendeta Gereja Toraja, yang dalam tata gereja Pendeta tugas khusus di UKI Toraja, Fakultas Teologi, dan di Institut Teologi Gereja Toraja. Itu tugas saya sebagai Pendeta Gereja Toraja. Jadi di Fakultas Teologi sebagai pengajar, sekolah teologi di Fakultas Teologi, lalu di Institut Teologi Gereja Toraja, bidang penelitian dan pengembangan. Jadi misalnya kemarin ada Pak Ketua itu bilang kita akan berdiskusi terkait politik di hari Minggu di Jemaat Miel. Salah satu hasil rumusan kemarinnya itu teologi politik Gereja Toraja. Tapi bukunya belum di-launching karena masih akan dilokakaryakan, tapi dari memorangkan. Jadi kita sudah punya itu kalau kita mau mendiskusikan soal. Itu salah satu hasil pekerjaan kami di institut. Jadi sudah ada beberapa dokumen: eklesiologi pendidikan, teologi politik, meneroka judi bertabir budaya. Itu 3 dokumen yang sudah kita hasilkan di bawah koordinasi saya sebagai bagian dari Institut Teologi Toraja. Istri 1 kerja di rumah sakit Fatimah Makale, anak 1, nama anak kami Pangden. Jadi di sana ditambahin Pong Pangden. Pangden, Mazmur 133. Mambau Pangden. Itu kalau ibu bapak pernah mendengar Pangden, bisa dinamai Pangden, bisa juga masih Anden, Nanden. Saya pikir itu cukup terkenal. Terus ya, demikian perkenalan singkat dari Pak Pendeta. Nanti untuk diskusi-diskusi lanjut di luar nanti perkenalan lebih jauh. Kita persilakan Pak langsung. Ya. Oke. Kita lanjut dulu di yang kedua. Ini definisi budaya yang saya ambil. Jadi kalau kita bicara budaya itu hasil dari buah pemikiran. Jadi seluruh manusia itu menjumpai lingkungannya, menjumpai alamnya, lalu dia berpikir dengan apa yang ada di alam sekitarnya. Itulah hasil dari pikiran ketika dia menghadapi berbagai hal. Contoh, ketika masyarakat Toraja di masa lalu menghadapi lingkungannya, budaya itu buntu batu. Lalu mereka berpikir, karena banyak sekali buntu batu, lokasi untuk tanaman kebun dan pertanian itu sedikit, maka mereka memutuskan ya tomat tidak boleh ditanam di tanah, harus dipadotok batu. Itu adalah hasil konfrontasi. Tanah kita ini banyak sekali tanahnya, gunung batunya. Jadi kalau lagi kabur tomat yang ke padang, pasti kita nanti kekurangan tanah. Akhirnya mereka berkonfrontasi, beradaptasi, lalu memutuskan yang otomatis harus dipalang untuk liang. Itu contoh yang disebut hasil budaya ketika berpikir berhadapan dengan lingkungan. Itu definisi yang saya letakkan dulu, karena hasil yang apapun yang nanti kita sebut budaya, dia adalah hasil pemikiran ketika dia berjumpa dengan sebuah keadaan yang memaksa dia untuk beradaptasi atau berkonfrontasi dengan apapun. Nah, setelah dia beradaptasi, dia akan mengakui dan menerima segala hasil pikirannya itu, apakah ini berguna bagi masyarakat atau tidak. Nah, itu yang saya mau katakan. Apa itu budaya? Hasil pemikiran ketika manusia sudah mengakui dan menerimanya bahwa ini bermanfaat. Dan tidak semua bermanfaat. Nanti kita lihat salah satu hasil perjumpaan manusia Toraja yang dianggap tidak bermanfaat lalu ditolak. Beberapa slide berikut. Nah, yang berikut ada. Ini bahasa Arab. Tak ada kamus bahasa Toraja itu ada sebenarnya. Kalau kita memperhatikan sejarahnya, ini serapan dan pertama kali digunakan secara historikal itu tahun 1947 ketika masyarakat Toraja sudah hidup dalam apa yang disebut suap raja dan menjadi 2 suap raja Rantepao dan Makale waktu itu, dan itu merujuk pada apa yang disebut lembaga adat di Luwu pada masa itu. Jadi kalau kita bicara istilah budaya, itu payung besarnya, lalu ada sebenarnya bagian dari hasil budaya itu sendiri.
Meskipun sekarang di beberapa tempat biasa mau napas syarat tahu teh, zaman itu ada, mijama itu ada. Padahal mestinya dia tidak bisa dipisahkan. Tapi bagaimanapun karena kita sudah menerima bahwa ada itu berbeda dengan anu, nah itu juga sudah hasil pemikiran. Itu juga sudah bagian dari budaya. Ketika masyarakat kita sudah semacam maklum bahwa lain pasti syarat itu ada anu. Meskipun awalnya tak ada syarat, tapi ketika sekarang cenderung dipisahkan dan kita terima, kita akui, berarti itu juga sudah menjadi bagian dari budaya. Nah itu yang disebut tadi selalu kita berkonfrontasi. Nah ingat bahwa budaya ini tidak akan pernah sama. Contoh, yang pernah dolo-dolona, yaitu tiang alat apa dipakai? Bana, totemo apa? Rata-rata dicor. Nah, itu yang disebut dia tidak akan pernah sama. Lagi muara aku semua, tadinya ya alat itu sama dicor. Tidak mungkin. Lagi muara aku semua, oh tadinya ya banuan itu sama demo WC do banuan. Kan dulu orang tua aja tidak ada WC-nya dalam rumah. Membanding WC-nya. Ya jodoh kebun-kebun, jodoh batu, jodoh kalau selalu kan kita mengatakan anak kita di benua sebab yang suku Banotoraya. Tidak mungkin. Nah itu yang disebut kita akan selalu beradaptasi dengan segala keadaan. Kalau kita anggap itu penting, ya penting. Ya tentang dolo-dolona, yang tambah liwe yang dipakai. Lampa atau tema apa? Ledeng. Lagi barang semua, kalian bisa deh. Karena tadinya warisan budaya Toraja. Jadi bayangkan kalau kita berkata budaya lalu hanya sempalan yang kita ambil terlalu kecil. Budaya adalah keseluruhan praktik kehidupan kita yang akan terus berubah dari hari ke hari. Tidak akan pernah ada satu budaya yang tidak berubah. Biasa dikompokkan step. Yang minggu depan atau masih perayaan kita bisa jadi Bali Toraya. Di pikiran generasi Toraja sekarang dia bisa Bali Toraya Pak Tanu. Kan itu di kepala kita. Masalahnya adalah kalau kita cari yaitu Bali Toraya yang mana yang Tokyo apa rasanya? Tokyo. Nah, itu yang mana kasih riset dari bumi? Kan itu Bali Toraya. Nah yang kedua, orang yang paham warisan budaya Toraja apa masih yang Bali Toraya itu pasti apa lagi karena itu masalah keseimbangan Tio. Tapi kan itu tadi sudah berubah sehingga seolah-olah sekarang dia mau di sana Bali Toraya. Padahal Bali Toraya awal itu nggak ada. Karena Mak Bali, yang mana tuh Mak Tio tadi. Jadi bayangkan ya, semua itu mengalami perubahan-perubahan yang terus-menerus sedikit demi sedikit suka atau tidak akan terus kita alami. Nah, itu dua landasan percakapan kita. Yang berikut, kalau kita bicara yang mana orisinil tentang budaya Toraja, pasti tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Yang mana itu yang asli tentang warisan budaya Toraja? Kenapa? Karena orang Toraja tidak terbiasa dengan menulis. Kita tidak mewarisi budaya tulisan. Yang namanya bahasa gora-gora tongkon di bawah yang yaitu kada silandi, artinya oral. Jadi semua yang kita hidupi hari ini adalah warisan budaya tutur. Jadi yang itu semua yang itu selina dipertanyakan dulu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuktikan secara akademik, secara tertulis. Umpamanya itu asli atau tidak asli. Karena semua yang kita warisi adalah oral. Sini itu Belanda, namanya kita lihat di sana sedikit menulis. Yang kalau dia tahu dia ada bahasa tambah uru, S tambah asa, apa bahasanya? Apa nih? Tak ada. Tak ada di Palembang ini ada gambar rusa. Coba tulis namanya di bawah tambah uru, S tambah asa dibaca jonga. Tahu ada yang mau gambar rusa. Tidak ada kepentingan kita menulis. Tidak pernah orang Toraja mewarisi tulisan. Yang ada adalah lisan, ukiran, termasuk prasasti. Apa prasasti warisan Toraja yang tidak asing buang? Ya prasasti itu loh. Tapi juga tidak ada tulisannya. Hanya letak-letak batunya termasuk di matematika. Pira tu 5 dikurang 3. Apa tulisannya 5 kurang 3? Dan duku asumu sama teh. Di sana 5 teh 1, 2, 3, 4, 5 duku asu teh. Nah dia lain telu, tidak ketoro, namanya. Wah mana sampai itu asu, namanya contoh kurang. Itu sekali lagi penanda bahwa memang orang Toraja tidak tahu menulis.
tidak tahu membaca. Sehingga memang namanya ditandai di sana membaca dan menulis, dan seluruh warisan kita itu sudah pasti tradisi lisan tutur tentang Toraja. Coba lihat ya. Contoh ini, sebelum istilah Toraja menjadi sebutan, kan kita bangga di sana orang Toraja. Tapi masalahnya kata Toraja tidak ada dalam tradisi sastra. Silakan buka seluruh sastra-sastra Toraja, tidak akan pernah disebut Toraja. Tidak ada. Karena nama Toraja itu bukan dari orang Toraja, itu pemberian. Sama dengan kalau kita baca Kisah Rasul 11 ayat 26, kata Kristen pertama kali digunakan di Antioquia itu pemberian dari orang-orang di Antioquia, bukan orang Kristen. Sama dengan Toraja, kata Toraja itu adalah pemberian dari orang luar Toraja. Dulu ketika belum kita akrab dengan istilah Toraja, itu apa kok? Tokoh Nala, itu apa kok? Tokoh Kali, itu apa kok? Tantepon, Torembon, Tomaruku, dan lain-lain. Ya kita tuh di sana kaleta, kita tidak akan pernah menyebut saya Toraja. Di Pokada kita di sana untuk, karena memang tidak ada kata Toraja dalam literatur lisan Toraja. Kalau kita mencoba membuka-buka itu, enggak ada. Istilah-istilah yang ada adalah nama-nama kampung. Nah, karena itu kalau kita sedikit menelisik, misalnya kalau kita perhatikan warisan mitologi, orang Toraja mengklaim daerahnya sebagai daerah raja-raja dari langit, Kabupaten Tirto. Tapi sebenarnya kalau secara literatur, ternyata kata Toraja itu berkonotasi atau berlawanan dengan kata lu. Lu itu sebenarnya dari kata laut, tolu. Lalu Toraja adalah to di atas gunung. Jadi lu itu adalah laut, kita raja, Toraja adalah sebenarnya orang yang berlawanan dengan lu. Kita tidak tinggal di laut, tapi kita tinggal di atas gunung. Nah, nama Toraja pertama kali digunakan oleh Adriani, Nikolaus Adriani, penginjil di GKSP Sulawesi Tengah. Dia menggunakan kata Toraja ketika dia datang di daerah Lu waktu itu untuk menyebut semua orang yang belum Islam. Oleh itu, jadi kata Toraja pertama kali digunakan oleh Nikolaus Adriani untuk menyebut orang yang tinggal di pedalaman Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang mendiami daerah pegunungan tanpa ada masalah. Jadi mintu untuk tak ada masalah teman bisa nasang Toraja yang tinggal di pegunungan. Itu literaturnya. Jadi itu nama pemberian dari orang lain secara khusus, misalnya Nikolaus Adriani yang menyebut orang yang belum Islam waktu itu kan. Lu waktu itu sudah kada tuan dulu, dia punya datuna. Tapi ada orang yang dijumpai ternyata tinggal di pegunungan dan belum Islam di sana sampai Toraja. Makanya Toraja dulu dari Poso termasuk Sulawesi Tenggara sampai di kita di sana sang Toraja toh. Padahal itu warisan dari Nikolaus Adriani. Terakhir mereka mengatakan kami Toraja, kami Tolaki, kami Tomori, kami Topamona. Setelah mereka tahu bahwa istilah Toraja adalah pemberian menyebut orang yang ketika dia datang belum Islam. Makanya kadang-kadang sedikit sedikit agak-agak saya bisa ada yang Toraja nah salah. Karena secara warisan itu menarik penamaan itu. Padahal kalau di Tiro tuh istilah yang lain. Karena Toraja yang dikenakan dengan nama Mendiang Sadar Toraja, nama yang secara akademik dimulai oleh Nikolaus Adriani, nama yang berasal dari orang Bugis, Toriaja, orang dari dalam, orang dari dataran tinggi, Toraja, orang dari barat. Itu beberapa istilah. Nah, orang Toraja pernah berupaya membuat interpretasi semua perpisahan Toraja. Mereka pernah mengatakan, Oto itu orang, raja itu orang besar. Jadi Toraja itu adalah orang dengan status tinggi, dengan segala kemuliaan. Pernah diterjemahkan begitu, atau Toraya, Tomaraya, orang besar. Masalahnya orang Toraja hampir selalu tidak mau disebut besar. Coba aja di kuah tedong itu apa kuah? Tedong. Baik itu apa kuah? Baik. Banu atau apa kuah? Lantang-lantang itu banu atau pirang panah. Baik ini kuah nenek-nenek. Ini kuah mode.
seterusnya. Tapi kan bangunan cocok memang di lantang-lantang, di lantang raya. Matu main nanya itu bangunan di lantang-lantang masih di lampu kali itu bangunan tadi kau bangunan. Kenapa? Karena rumah dalam kerajaan hanya satu apa tongkonan. Yang mana yang sana bangunan toh? Muyung basus model di tongkonan tadi di lantang tongkonan pasti di apa? Bangunan tongkonan. Yang mana masalah raya bangunan tongkonan? Muyung basus model mesti tak namanya bangunan. Itu warisan. Mui apa mau tongkonan tanah di bawah tongkonan itu, seri tongkonan itu mesti dikuat banua tongkonan. Nah itu menarik dalam warisan kekerajaan kita sebagai orang yang belajar. Nah, kalau kita bicara nama saja, hasil pemikiran orang Toraja tentang namanya bukan Toraja, tapi apa? Ini dia. Tondok Lepong Bulan, tanah Rajallo. Ini yang ada dalam sastra. Ini yang ditemukan dalam warisan-warisan tutur. Jadi yang dikuat tuh apa kau ini? Nah dikuat ya, Tondok Lepong Bulan, tanah Matagalo. Suku apa kau ini? Suku Tondok Lepong Bulan, tanah Matagalo ya. Jadi ada gereja dari sana nih, gereja Tondok Lepong Bulan, tanah Matagalo. Kolam demar. Tapi kalau kita bicara hasil konfrontasi dia dengan alam sekitarnya, inilah namanya yang lain. Jadi bayangkan ya, dari nama saja berapa budaya yang masuk ke nama kita. Ada budaya Bugis, ada budaya Lu, ada juga budaya kita sendiri. Ini hasil kerenungan masyarakat Toraja tentang dirinya yang tinggal di pegunungan dengan seluruh warisan-warisan budaya. Kalau dia mengatakan nama kita adalah Tondok Lepong Bulan, tanah Rajallo. Itu nama warisan kita. Nah sekarang sedikit kita maju yang tahap kedua. Dari mana pengetahuan tentang budaya Toraja? Dalam sastra-sastra Toraja. Jadi mana kita semua dia paling warisan budaya Toraja, warisan hasil pemikirannya dalam sastra-sastra kita. Contoh, asal usul manusia Toraja sering diungkapkan dalam upacara merok, menusuk dengan sebuah tombak. Di dalam sastra ini disebutkan manusia pertama yang diciptakan Pongmatua melalui puputan kembar sawan sibarung sangan, dan materi dasarnya adalah emas. Proses penciptaan manusia dilakukan bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Ini dasarnya tuh manusia pertama. Kalau kita tahu. Kalau yang di kota. Ini dasarnya dan loku. Baiknya. Jadi sedikit menarik. Dalam tradisi Alkitab Adam itu laki-laki, Kejadian pasal 2 ya kan, jangan Kejadian pasal 1 tak itu dikuat mau ini dulu, ini dulu. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian loh, jadi perhatikan Kejadian pasal 1 26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakannya lah laki-laki dan perempuan, tidak ada disebut dulu Adam. Tapi ada Kejadian pasal 2, memang di situ Adam dulu. Tapi dalam tradisi Toraja yang diciptakan manusia pertama itu adalah perempuan. Perempuannya datu lauk yang mulai dari nanata kampota umur 2, 3, 4 bulan hati kepada uku nampak nenek kalau kamu tambah sanana nenek ada lauk upahnya sepupos kemana jangan uku tuan anak tekan tambah nenek tapi namanya kita Toraya Pak Duku kilo isi duku salah sini duku di rumah tidak boleh konsumsi paling kasih. Nah ini bagaimana cara kita lah, buah ya. Tapi mana orang ini kan aku ada, tambahin. Ini padahal kalian tidak. Itu proses penciptaan manusia. Coba perhatikan ini. Yang saya taruh warna-warna ini. Nenek manusia pertama Datu Lauku berjenis kelamin perempuan menikah dengan Dewata Bonggalan. Melahirkan Mantulino Tumba, itu generasi kedua. Melahirkan Putri Tumba Benakupang, itu masih perempuan. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga itu masih perempuan. Lalu Putri Genturan keempat adalah Kundailani, melahirkan Sambirawani, melahirkan Buralani, menikah dengan Kembong Bura, lalu melahirkan Pong Mulatau. Dari Datu Lauku sampai Pong Mulatau itu ada di langit. Doya langit toh. Itu proses penciptaan dari Datu Lauku sampai di Pong Mulatau. Reken ini dari Datu Lauku sampai Pong Mulatau berapa? Datu Lauku, Mantulino, Putri Tumba Benakupang,
Kundai lagi, Sambira lagi, Bura lagi, lalu Pong mulai tahu berapa? 7. Tabe. Nah, sirang kita. Jadi tuan tolaya, bandingkan itu pitu teh di badan kita. Jok aleta ya anak ya teh. Bagian dada, payudara maksudnya. Mangka anak tuh apa tuh tadi? Mangka anak tuh apa tuh tadi? Apa? Ampo, di sana ampo apa? Ampo mami, mangka ampo mami, ambotu, mangka ambotu, salimberan, mangka salimberan, todoan, mangka todoan, mini kandore. Jadi kalau saya lahir, maka anak saya itu di bagian sini, ya kalau ampo mami, maksudnya di bagian mamita, ini kan iya maksudnya itu. Ya kalau mami dari situ maksudnya istilahnya. Mengerti kamu dong? Ya. Nah, pokoknya yang belum mengerti silakan coba mengerti. Jadi maksudnya ini untuk menggambarkan yang dari loku. Aku tuh dari loku, aku itu pertama. Lalu anak di sini, ampu mami itu Nina, ampu tuh ya deh. Guntu toh, salimberan, todoan, ujung kaki, mini kandole, yang tuh kepala lentera. Seluruh itu 7 dari saya, anak, ampu mami, untuk salimberan, todoan, mini kandole. Itu toh, dan semua itu melekat pada saya. Artinya dalam kerajaan dia tahu pisang tuh dadian turunan mana namanya yang dari sana. Yang terakhir tadi apa? Mini kandore. Yang pertama ya ada tomate, nanti kandore ditoke, ya tuh nama kepala keraya. Bikin kandore, dan to tampak dong. To mana kandore ya tuh di palangan talang atau apa kan kaki janu gambar apa juga? To mensama atau talang gambar manusia. Jadi kerjaan itu pas mana? Matumbar itu maksudnya yang nanti mana atau mati nanti kandor di toke setelahnya itu nama kepala raya ya di tomate di turunan kandor ya nanti to kawin nanti toke itu kandor ya turunan di kuana ya tuh mak turunan inde to kawin nah mak mini kandor itu turunan itu contoh bagaimana orang orangnya berupaya memaknai di diri kita seluruh penggunaan istilah turunan itu melekat pada diri. Kan ya Tuhan anak susu, ampo mami, ampo tuh, salimberan, kodon, mani, dan itu 7 dan semua itu terjadi di langit. Londong biru namanya namanya bukan lino. Itu warisan-warisan yang sangat kaya tentang kerajaan yang ditemukan dalam sastra-sastra tadi. Kalau kita mencoba mempelajarinya dengan sangat baik. Nah yang itu 7 dari datu lautku sampai pemula tahu yang menjadi dasar dari sebuah tongkonan berdiri. Misalnya tongkonan A, 6 7 keturunan, tapi yang juga tuh 5 tergantung di mana kampung kita. Dan itu 5 dan itu 7. Yang keturunan kelima mau bisa menggarai tongkonan baru atau 7. Dasarnya di mana? Sebenarnya dari sini. Narasi yang moyang toraja yang kami mau minta. Itu contoh bagaimana kita menemukan warisan budaya yang kaya di dalam sastra-sastra kita. Salah satunya misalnya tentang datu laut. Kalau lain misalnya lagi pada ada di Denadirahan ini dianggap mitos. Masalahnya di buku sejarah kerajaan Goa ada namanya. Lewat mitos, nah masalahnya ada namanya dalam buku sejarah. Ini dia tokoh yang menyejarah. Dia bukan ahistoris. Kisah yang sangat menonjol dalam mitologi Toraja, tapi sekaligus bicara dalam sejarah Goa kan dikumpulkan ya tinde lagi pada ada apa kemarin dak mate dedong bulan namanya Masapi yang betul ada itu kan di dedong bulan tak juga kan itu Masapi kita tangkan di bayar kan demokrasi ini. Nama ini menjadi semacam pengikat masyarakat dulu sekarang datu
untuk juga membuat komponen di Toraja. Bahkan misalnya dari pemilihan gubernur, kan seluruh calon gubernur itu akan mengatakan Torayana. Menandingan Torayana dari Laki Padada. Mereka akan selalu mengatakan begitu. Laki Padada dipisahkan sebagai cucu dari Tamborolangi, biasa di Kota Manulu. Ayahnya adalah Puang Sandaboro menikah dengan perempuan yang keluar dari Bambu di Sanga Puang Awagadi, Lady of the Bambu, melahirkan Puang Laki Padada dan Puang Mate Mangura Malole, perempuan Kubena, gara-gara anak Adina, Simuna. Gara-gara mati itu Adina, atau Milona anda kata mate. Lalu dia menggunakan pergi mencari tangmate menggunakan apa? Kerbau. Dari menggunakan kerbau mencari tangmate, dia pergi ke tempat lain, ke Goa, lalu di sana dia menikah dengan perempuan setempat dan lahir 3 orang, Pattalabantan, Pattalaguna, Pattalamera. Pattalabantan kembali ke Toraja, Pattalaguna tinggal di Goa, Pattalamera ke Luwu, lalu masih ada satu keturunan di Bone namanya Manggau Riboni. Dari kisah Laki Padada yang punya keturunan, disitulah dimaknai ya pada di sana tangmate itu nampui bati. Betul. Dari kisah Laki Padada yang pergi mencari tangmate, lalu ketika pulang ke Toraja di Pattalabantan, di situ orang tahu ternyata yang disebut kekal dalam ketorajaan adalah Dentung Nanta. Sama sepanjang Dentung Nanta nama kita akan rusak. Ya kekal toh dalam ketorajaan. Namun dalam paraga itu sangat tahu. Ya itu kan yang disana kekekalan toh. Tangmate toh dalam ketorajaan. Gara-gara peristiwa dia mencari tangmate dan ternyata karena Dentung Nanta yang di sana tidak mati, kita kekal secara nama, maka dari situ dipelihara tradisi yang tedong tadi. Jadi dari mana kita mengorbankan tedong rambu solo dalam kaitan dengan upacara ritual itu? Dari tradisi Laki Padada yang dimaknai mencari tangmate. Kan begini logika sederhananya. Yang ada tedong itu nanti tinggal tomate bertuan anak semua apa? Dan anak-anak, dan keluarga sukses tuan anak, artinya dia kekal. Luar biasa tuh warisan budaya Toraja. Dari situ kita. Jadi matuban dan tedong itu karena untuk menyatakan sebenarnya semua ya tinggal tomate tontong ya dan minta aku apa pentingnya dan aku turun tedongnya. Berarti anak turun tedong. Dan namanya akan terus dicerita. Namanya terus di dalam diri kami, di dalam keturunan kami. Dari situ kemudian dibangunkan sebuah ritual yang kita sebut Rambu Solo dengan berbagai tawaran-tawaran. Menarik sekali kisahnya. Mana doi itu? Datulau daripada itu contoh untuk terus mengatakan bahwa itulah hasil pemikiran Toraja yang mencoba membangun sebuah warisan yang luar biasa. Nah, seluruh itu kita tentu dengan akrab dengan istilah ini alut geloto atau alutta, sebuah paham yang tidak sekali jadi, terbentuk dari sejumlah lapisan tradisi dalam perjalanan sejarah. Paling sedikit yang membentuk alutta itu 2, alut Sanda Pituna dan alut Sanda Saratu. Alut Sanda Saratu sendiri sering dikenal juga dengan istilah alut Sanda Karua. Alut Sanda Pituna diperkirakan berlangsung pada abad ke-8 di Toraja sampai 10 Kamen Era, dulunya disebut tahun Masehi, dan dikaitkan dengan tokoh legendaris Tandilino. Nah, nama ini saja nama yang luar biasa. Yang terpokada Lino, apa bahasa Indonesia itu Lino? Dunia. Tapi yang Lino gempa. Jadi yang dibuat Tandilino tidak berasal dari dunia. Yang dibuat Tandilino tidak kena gempa. Dan persis yang tambah kan Tandilino tadi siapa? Turunan dari langit toh, yaitu negara langit. Artinya dia merujuk kepada mitos. Tapi namanya Tandilino artinya dia keturunan Toraja yang sebenarnya ketika gempa di Lura dia lepas dari gempa di Lura. Tanpa ini Lura, lo Bapuan kalau kita mengembalikan ke mitos. Kan tidak ada dosa kelima dalam ketorajaan. Pertama incest, lampa kawin anak itu londong di Lura, makanya nanti kalian Toraja itu tosinu tosam pisang kawin. Yang kedua itu yatim de pom sumbung saripio
Lombok ko batu tete kan aku ngomong tuh bang ya tete ngomong tete ngomong kasihin kau ini batu tete kan sengkini nggak yang tuh nape model ini orang yang boko makanya coba perhatikan kebanyakan dan ini kita dulu kampung dia tak pagar dulu kampung tanya nopo tapi maksudnya dulu kampung ini dia tak pagar nanti benar dulu kampung tidak ada makanya dulu mata yang sakit itu apa Udah sunnah. bukan hanya udah sunnah karena memang di Malian itu boko Iya. bahkan yang kita Malian itu dibuat daun sali itu karena sahabat marah mani tadi mani dari itu orang sahabat di Malian itu boko dalam tradisi itu termasuk incest. Di Malian artinya kawin saudara. Kenapa dari cerita lontong di lurah yang kemudian gara-gara kawin incest dan mencuri terjadilah sebenarnya likuifaksi itu gempa, maksudnya terjadi pergeseran tanah yang itu masuk ke Medan Lurah Bambang sekarang. Nah satu tokoh yang menyebut adalah Tam Dilima. Itu penelitian. Jadi nama Tam Dilima itu dua makna, tidak berasal dari dunia dan tidak kena gempa. Iya. Lalu dia menjadi tokoh dari apa yang disebut Alexander Pituna. Nah, Alexander Pituna didasarkan pada 7 yang terdiri dari prinsip Aluk atau kepercayaan Aluk Tagotona dan 4 prinsip ada atau ada apa Otona. Jadi 3 prinsip Aluk sekilas saja menyembah Pematua, menyembah Dewa Dewi, menyembah Todolo, Pematua atau leluhur. Ketiga pribadi ini Pematua, sedangkan yang Pematua kan keturunan ketiga. Maksudnya Tuhan keturunan ketiga di Gradasi Sastra. Ketiga pribadi ini harus disembah tapi tidak sejajar, melainkan dalam urutan subordinasi. Nah kaposnya itu Pematua yang tamate. Nah mari kita sauku yang des tamu itu loh. Kita ini tamu itu loh. Di sana aku ngelondong. Yang untuk ngelondong jumpai saya mau kan arah ke mana? Karena yang usul itu semua. Karena yang tuh nanti sama apa undi atau apapun istilahnya di beberapa tempat. Tapi semua itu dalam rangka yang ada. Dewa terbagi dalam 3, Dewi atas tangan langit, Dewi tengah di antara pada mana, dunia bawah di antara tangan pada atau tulang panah biasa. Pada tataran pelaksanaan kita sering menjumpai istilah ini aluk semuanya telang silaweran, artinya rambut juga rambut solo dan itu berpapasan. Lesuan aluk, patiran aluk yang kedua, pemali, sukaran aluk dan pantiti atau pesung berkenaan dengan aturan-aturan persembahan. Semua ini bukan dalam rangka mengatakan ini yang benar ini yang salah, tapi ini hasil pemikiran Toraja semua bentuk Pematua. Nah yang nanti Pematua karena dia bisa bersikap semena-mena terhadap Pematua termasuk kepada semua ciptaan. Kenapa? Ingat tadi sawan sebaru siung tanah sampai hal-hal yang lain yang dicipta. Ada cara dalam melakukan seluruh ritual itu. Ini tidak terlalu prinsip. Nah ini yang kedua. Jadi Alexander Pituna membuat masyarakat Toraja tahu bahwa kita ini tidak berasal dari dunia, kita ini luput dari gempa. Karena itu mari selalu memiliki ikatan yang kuat dengan Tuhan. Yang pernah budali pemarina nenek tolong. Dan Alexander Saratu membuat masyarakat Toraja itu hidup dalam tatanan yang disebut egaliter. Tidak ada hamba, tidak ada Tuhan. Alexander Saratu Pituna. Tapi dari mana tradisi bangsawan, tuan, hamba dalam masyarakat Toraja? Dari yang kedua ini, Alexander Saratu. Dimulai sekitar tahun 1200 atau 1300 di Toraja. Mana sekitar 700-an tahun Alexander Saratu. Yang disebut tadi tradisi-tradisi hierarkis. Kelompok orang yang percaya turun dari langit, yang penelitian John Dikuada, nah pokoknya yang itu menurun di langit adalah Panglima Singosari. Yang ketika di abad ke-11-12 itu kerajaan Singosari sudah mulai melemah, maka dia meminta seluruh panglima-panglimanya untuk pergi mencari orang dan kekuatan. Nah ada yang sampai di Toraja, itulah yang diidentifikasi sebagai Tomanurun. Yang makanya itu Tomanurun dako, nah jumpai kemudian waktu tahun Toraja itu keturunan Nalina.
Tandili melakukan pokadai di pokaka, lain istilah to di pokaka, lain istilah to makaka. Artinya dipokakan dari dahulu dan jadi tradisi mana yang membawa klasifikasi masyarakat Toraja? Alusan dasar to menurut lagi tambor lagi. Tapi dia menerima sanda itu tadi. Jadi silsilah masyarakat Toraja yang kemudian berkelas-kelas itu sumbernya budaya kita itu dari tambor lagi. Yang sebelumnya sebenarnya tidak ada alusan dan itu. Tapi ini kan diterima, ini kan diakui, maka dia menjadi bagian dari budaya. Kalau kita memperhatikannya, ini nanti Ibu Bapak bisa membacanya secara sederhana, tapi yang saya mengerti budaya Toraja itu terpusat pada sistem kepercayaan. Jadi yang tadi apa budaya Toraja tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan. Jadi jangan hanya menjadi warisan budaya praktik-praktik ritual, tidak. Karena praktik ritual itu bersumber dari warisan alunya, warisan kepercayaannya. Tidak bisa tidak. Nah, ini kesimpulan sampai hari ini. Maksud saya konstruksi Pak nih. Ini 4 warisan budaya Toraja. Tandilino mewariskan kepada masyarakat Toraja sanda pituna, Tomanurun Dilan mewariskan kepada kita sanda arwah, Islam mewariskan kita salam, GPI dan GSTB mewariskan kita saran. Jadi dalam kaitan dengan budaya Toraja di sana 4S: sanda tuna, sanda saratu, salam, saran. Ini hasil warisan kebudayaan Toraja 4S sampai hari ini. Tapi sebentar kita menduduki S yang kelima. Ini tandai apa? S yang kelima apa? Tak apa yang deh. Tandai S kelima pasti kolam tandai deh. Science, ilmu. Itu S kelima yang akan menjadi budaya Toraja. Ini siapa pokoknya? Ya tokoh-tokoh teknologi. Jadi kalau ada budaya Toraja tidak bisa dilepaskan dari 4 ini. Sanda pituna, sanda arwah, salam, masalah. Bentar ya, saya 30 detik. Gereja, logo gereja Toraja. Mudah-mudahan tahun ini itu hadir yang selalu menggunakan getor, GT, getor, bukan GT. Yang ada adalah gereja Toraja. Tidak bisa disingkat kecuali kayak P, K, B, GT, ada kata di depannya. Tapi kalau dia berdiri sendiri tidak boleh disingkat. Kenapa? Ini yang mau dikatakan oleh kekristenan kepada seluruh masyarakat. Kalau dulu Toraja itu dihina, kalau dulu Toraja itu dilecehkan, kalau dulu Toraja itu direndahkan. Tilobang, saya pernah mengatakan begini. Tilobang itu komunitas gereja datang di Toraja. Dia rakas Bosana Toraja. Dia rakas gereja Katolik Toraja. Dia rakas gereja Pentekoste Toraja. Dia rakas gereja Cibai Toraja. Gereja mana pakai Toraja? Gereja Toraja. Kenapa? Nah, kasih kita dulu bukan Toraja. Nah, hindari tahu Pak. Bapak orang Toraja, itu siapa tahu yang ada. Mana kita ngomong kasar ini dipakai lah yang kalau dah dong itu motor aja. Di Makassar itu tahun 30-an, 40-an, tahun 50-an orang Toraja baru bisa beli sandal bakia atau sandal kayu. Yang mana dari kalau gimana bisa kan Toraja tahun 40-50-an dia ngalihin itu baju kotak kapas tinoni. Apa tuh? Oh, Toraja. Ini kan di television ini apa? Ya Toraja pakan re, Hongkong. Direndahkan Pak. Tapi ketika seluruh masyarakat Sulawesi Selatan merendahkan Toraja, gereja Toraja yang percaya diri sejak 1947 mengambil yang kata dihina itu menjadi nama gereja. Apa nama gereja? Bahwa nama yang kau ingat dengan kata gereja martabatnya diangkat. Dengan nama Toraja yang dulunya direndahkan, tapi gereja hadir membuatnya menjadi berharga dan mulia.
tahu semua, kami juga Toraja, kami suka budaya Toraja. Mana itu temo mira dulu seluruh mereka yang membenci budaya Toraja. Tapi ketika orang membenci budaya Toraja, siapa yang peduli pada ketorajaan? Gereja Toraja. Jadi yang mana itu temo nama dari teologi tahu Gereja Toraja sejak 47 sudah memutuskan ini adalah lokus teologi. Tidak perlu datang bawa nama lain. Sebab ketorajaan itu sendiri adalah sebuah entitas gereja yang sangat kuat dengan nilai-nilai kegerejaan. Keki Pelagiton. Makanya jangan meninggalkan ketorajaan. Jangan, karena di dalam kata Toraja kita pernah sangat terbelakang. Contoh keterbelakangan kita secara historis. 1908 itu Sumpah Pemuda sudah dicanangkan. Berbangsa satu, bertanah air satu, menjunjung bahasa persatuan. Tadinya bahasa satu loh. Di Bayaran Sumpah Pemuda menjunjung bahasa persatuan. Pematiran Wang Jenuh berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Tidak ada berbahasa satu. Di Bayaran menjunjung bahasa persatuan. Siapa pencetusnya? Salah satunya itu Dr. Cokroningrat, termasuk Dr. Wahid. Bayangkan di Jawa 1908 dia untuk ketolong. Sudah ada dokter, sudah ada insinyur 1908 di Toraja mendibuka ke sekolah di Pontianak akan itu sekolah terbelakang ini. Tapi seterbelakangnya pun 1908 Gereja Toraja tidak mundur untuk menggunakan nama Toraja yang terbelakang itu menjadi nama gereja. Kenapa? Karena budaya Toraja adalah gereja itu sendiri. Cuman memang salah bertemu menyindir di gereja Toraja itu model bangunannya menggunakan miniatur Toraja, meskipun salah satu catatan saya ya tulungan Toraja bertemu semakin begini padahal harusnya dia lantai aja dia sebenarnya, karena kalau buka aja ini ya malam kopi dan seterusnya mau dilihat temo malibang ngurus ate lindo perang sama nama deh. Tapi orang tidak mengenal bahwa ini bukan warisan kan, karena ini diterima sebagai bagian dari perkembangan sama. Tuh catatan-catatan. Makanya misalnya jemaat itu dalam bahasa Toraja juga bukan kombongan. Kombong artinya dibuat, dicipta oleh. Nah, dengan demikian kalau kita bicara soal budaya selalu ada dalam 3 faktor: manusia, Tuhan, alam. Perspektif manusia tentang Tuhan, alam, dan manusia. Nah, ini catatannya ke bawah saja Pak, tidak terlalu prinsip karena tidak terbaca. Yang saya bilang ini, jadi kalau kita bicara budaya Toraja dalam kaitan dengan teologi, kita akan tahu bahwa warisan budaya Toraja itu mengakui kemahakuasaan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan, menjaga hubungan dengan makhluk ciptaan Tuhan, taat pada aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan, berlaku adil terhadap semua makhluk ciptaan, mengakui bahwa dirinya, hewan, tanaman adalah milik Tuhan, dan karena itu tidak boleh diperlakukan sembarangan. Manusia adalah agen dalam kejujuran, kerja keras, kesatuan, menghargai ketenangan, ketentraman, dan pengorbanan. Saya pikir itu cara pengantar supaya kita lebih banyak sharing soal pengetahuan kita saling terkait, karena saya juga datang di sini untuk belajar kepada ibu bapak yang semangat Pak. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk bapak saya.